Mela Widya Marlina, PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta akan menampilkan sebuah video konseling kelompok dengan pendekatan person center terapi. Instansi mahasiswa dari SMP Abadi Perkasa Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siang, Bu. Baik, Bu. Baik. Bu sendiri apa kabar? Alhamdulillah, Ibu juga baik dan sehat. Cuaca hari ini nampaknya sangat mendukung sekali. Lumayan adem terus sejuk ya. Iya, Bu. Akhirnya kemarin hujan juga setelah sekian lama nggak hujan. Iya, Bu. Kemarin kemarau panas banget. Banyak debu juga. Mana-mana gersang banget kemarin, Bu. Alhamdulillah sekarang udah adem ya, Bu. Sudah mulai turun hujan. Oke, iya, baiklah anak-anak. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Semoga kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, marilah kita berdoa ya terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian memimpin untuk berdoa. Saya, Bu. Ya, Liza, silahkan. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Apakah kalian semua di sini sudah saling mengenal? Sudah, Bu. Saya sudah kenal semuanya. Saya juga sudah, Bu. Sudah kenal, Bu. Tapi kadang ada yang saya lupa namanya. Saya sudah kenal semua, Bu. Saya sudah, Bu. Oke, berarti hampir sudah kenal semua ya. Bagus sekali. Nah, untuk lebih mengakrabkan lagi, mari kita perkenalkan diri masing-masing pada kegiatan ini. Dan setelah kalian memperkenalkan diri, kalian harus menyebutkan hobi kalian masing-masing secara bergiliran. Begitu seterusnya sampai semua memperkenalkan diri. Apakah semua sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, baik. Silahkan bisa dimulai dari Bagas. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Pratama. Biasa dipanggil Bagas. Hobi saya bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Rizka Iman Ramadhani. Biasa dipanggil Rizka. Hobi saya menulis cerita. Perkenalkan, nama saya Ardinda Ramadhani. Biasa dipanggil Dinda. Hobi saya menggambar. Nama saya Eliza Amelia. Biasa dipanggil Eliza. Hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Bekti Diah Utami. Biasa dipanggil Dia. Hobi saya membaca. Oke, baiklah anak-anak, sekarang sudah lebih kenal dan akrab lagi ya. Sudah kenal namanya, sudah tahu hobinya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan kita pada siang hari ini. Kegiatan kita ini namanya adalah kegiatan layanan konseling kelompok. Kira-kira apa ada yang sudah tahu di sini apa itu konseling kelompok?
Sama enggak, Bu, dengan bimbingan kelompok? Oke, Bagas tanya, sama nggak sih Bu dengan bimbingan kelompok? Serupa, jawabannya serupa tapi tak sama. Gimana maksudnya, Bu? Saya belum paham. Saya juga, Bu, belum mengerti apa itu konseling kelompok. Oke, yang lainnya apa ada yang sudah mengerti? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum ada yang tahu ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi anak-anak, layanan konseling kelompok itu mirip dengan bimbingan kelompok. Kalau konseling kelompok itu di sini merupakan salah satu kegiatan layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana dalam kegiatan ini terdiri dari anggota kelompok, yaitu siswa, dan pemimpin kelompok, yaitu seorang konselor. Dalam kegiatan ini, pemimpin kelompoknya yaitu Ibu sendiri. Terus konseling kelompok di sini adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah teman-teman yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dari pemecahan masalah yang teman-teman miliki. Seperti itu. Tujuannya apa ya, Bu? Oke, pertanyaan Rizka bagus sekali. Tujuan dari konseling kelompok ini lebih diarahkan pada bagaimana kelompok atau anggota mampu mengeksplorasi segala sesuatu yang dapat mendukung dalam pengembangan diri, membantu anggota membuat hubungan yang kuat antara anggota serta menerima dan mendukung satu sama lain dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Selain itu, dalam kegiatan konseling kelompok ini, anggota kelompok atau konseli mampu untuk menangani masalah yang ada bukan sekedar sebuah penyelesaian semata, melainkan sebagai sebuah pengembangan keterampilan dalam menghadapi masalah yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Jadi nanti harus saling membantu memberi solusi dan pendapat ya, Bu? Ya, tentu saja. Kalian di sini diharapkan dapat terlibat aktif dalam kegiatan ini. Kemudian kalian diharapkan bisa bersikap sukarela dan terbuka dalam mengemukakan masalah kalian masing-masing. Kalian ikhlas datang ke sini dan tidak ada yang ditutupi agar kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah kita di sini. Kalian harus bisa saling percaya pada teman-teman di kelompok ini. Untuk itu ada hal penting yang harus kalian perhatikan dalam kegiatan ini, yaitu menjaga kerahasiaan. Maksudnya, Bu? Begini anak-anak, kerahasiaan di sini sangat penting karena kita di sini kan membahas masalah pribadi masing-masing dan menyelesaikannya bersama di dalam anggota kelompok ini. Jadi apa yang kita bicarakan pada pertemuan ini harus kalian jaga kerahasiaannya, semuanya dari masalah kalian, dari orang di luar kelompok ini. Bagaimana? Apakah kalian di sini sudah paham? Iya, sudah paham, Bu. Bu. Oke, jadi kalian sudah mengerti ya dengan kegiatan konseling kelompok ini? Sudah, Bu. Bu. Apa Bu. kalian sudah siap untuk menceritakan masalah pribadi kalian dan mengikuti kegiatan ini? Ya, Bu. Siap, Bu. Tapi saya masih ragu-ragu, Bu. Ragu-ragunya gimana, Bagas, maksudnya? Iya, Bu. Saya takut teman-teman yang lain menceritakan masalah yang saya ceritakan nanti ke orang lain. Oke, baiklah. Sekarang Ibu tanya kepada semua peserta di sini. Apakah kalian kira-kira akan menceritakan masalah teman kalian di sini kepada orang lain? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, menjaga kerahasiaan adalah poin penting dalam kegiatan ini. Jadi apabila kalian ingin dan sanggup mengikuti kegiatan ini, berarti kalian harus siap menjaga rahasia. Apa kalian sanggup menjaga kerahasiaan kita?
Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, siap. Nah, Bagas, sudah dengar sendiri ya jawaban teman-temanmu tadi. Apa Bagas masih ingin mengikuti kegiatan ini dan percaya kepada teman-teman di sini? Iya Bu, sekarang saya sudah siap Bu. Oke, bagus sekali. Baiklah, anak-anak, kita akan memasuki kegiatan inti pada pertemuan ini. Sekarang Ibu minta kepada kalian semua untuk mengungkapkan masalah kalian satu persatu secara bergantian. Silakan siapa yang mau duluan menceritakan masalahnya. Yuk, siapa? Ayo, ada yang mau cerita duluan di sini? Ada yang mau cerita duluan di sini? Saya, Bu. Dinda? Silahkan. Saya ini merasa bingung, Bu. Bingung. Bingungnya seperti apa? Iya, Bu. Saya ini sulit sekali buat bangun pagi. Jadinya sering telat kalau mau ke sekolah. Terus kalau di kelas juga sering ngantuk, Bu. Jadi kurang konsentrasi dengan pelajaran. Oke. Dinda merasa sulit bangun pagi. Terus ketika suruh ngumpulin tugas, pas hari Sabtu itu sering terlambat sampai di sekolah. Terus kalau gurunya menjelaskan pas daring, Dindanya ngantuk. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya silakan masalah siapa yang ingin diceritakan? Saya, Bu. Ya, Rizka. Saya ini rasanya jenuh dan bosan gitu dulu dalam belajar. Jadi saya ini rasanya males banget mau ngerjain tugas. Dan saya juga sering bangun kesiangan dan terlambat ngumpulin tugas. Jadi Rizka itu jenuh, bosen belajar daring ini ya. Terus males mau ngerjain tugas. Lalu sering bangun kesiangan dan sering terlambat mengumpulkan tugas. Oke, ada yang lain? Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Eliza? Ya pelajaran bahasa Indonesia kok jadi males ya, Bu? Saya nggak suka sama gurunya, Bu. Eliza, kalau pelajaran bahasa Indonesia jadi males, nggak suka sama gurunya. Oke, itu masalah Eliza. Oke, selanjutnya silahkan masalah siapa? Bagas? Saya Bu, Ya. kadang saya nggak pede Bu kalau soal belajar. Saya takut kalau ulangan ada tiba-tiba, saya takut kalau ulangan tidak bisa dapat nilai gede. Terus saya juga nggak pede kalau dibanding-bandingin sama teman yang lebih pintar dari saya. Jadi masalah Bagas itu nggak pede kalau belajar, terus takut kalau tiba-tiba ada ulangan nilainya nggak baik. Oke, terus suka dibanding-bandingkan dengan teman. Baik, selanjutnya masalahnya dia. Masalah saya hampir sama dengan Bagas, Bu. Saya sering merasa tidak pede jika akan melaksanakan ujian ataupun mengerjakan tugas. Saya tidak pede jika ada guru yang menanyakan pelajaran kepada saya. Saya jadi merasa grogi dan menjadi gugup sehingga tidak bisa menjawabnya. Oke, itu masalah dia hampir sama dengan Bagas, merasa tidak percaya diri jika akan melaksanakan ujian. Terus kalau tiba-tiba guru menanyakan, dia grogi, nggak bisa menjawab. Baiklah, kalian sudah menceritakan masalah kalian masing-masing. Sekarang mari kita berdiskusi kira-kira masalah mana yang akan kita bahas terlebih dahulu. Maksudnya yang urgent yang harus dipecahkan bersama di sini. Ayo kira-kira masalah siapa? Oke, Eliza?
Riza. Jadi mau berbicara? Sepertinya masalah Dinda Daul saja yang dibahas, Bu. Oke. Terus siapa lagi? Bagas? Udah, Bu. Ya. Oke, baik kalau begitu. Bagaimana Dinda dan Rizka? Apakah kalian bersedia? Masalah kalian kita bahas terlebih dahulu di sini karena menurut teman-teman masalah Dinda dan Rizka itu hampir sama, tidak jauh berbeda. Iya Bu, kami bersedia. Oke, Dinda dan Rizka sepakat ya bersedia kalau masalahnya diungkapkan di sini, kemudian dicarikan solusi bersama-sama. Baiklah, kita akan membahas masalah yang dialami oleh Dinda dan Rizka. Dan karena masalah tadi kan hampir sama, yaitu sering terlambat, datang ke sekolah, kemudian jenuh dan bosan, serta tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nantinya Dinda dan Rizka diharapkan mampu mengambil kesimpulan apa yang seharusnya dilakukan dan menerapkannya pada diri masing-masing. Jadi nanti kita bisa mencontohnya ya, Bu? Ya, benar sekali dia. Kalian bisa mencontoh dari permasalahannya si Dinda Rizka bagaimana nanti solusinya. Baik Bu. Bu, kami paham. Baik, Bu, kami sudah paham. Oke, baiklah kalau begitu bisakah kalian menceritakan kepada Ibu bagaimana kegiatan kalian di saat malam hari, tidurnya jam berapa? Boleh Dinda atau Rizka terlebih dahulu? Saya kadang main Bu, dari habis Isya terus pulangnya malam jam 9, terus nyampe rumah gak langsung tidur, jadi main HP dulu. Tidurnya kadang sekitar jam 11 Bu. Oh, itu Dinda ya. Oke, Rizka. Saya juga begitu, Bu. Kadang saya sering mainnya bareng sama Dinda. Kalian main kemana aja jam 9 itu? Kan nggak boleh main sampai malam. Kadang jalan-jalan naik motor aja keliling hosting atau main HP. Kadang di rumah Dinda. Gitu. Iya Bu, saya juga kadang suka ikutan Bu, tapi jarang-jarang. Dinda Rizka, Ibu mau nanya. Terus kapan kalian itu belajar? Kadang sebelum main itu Bu, sebentar tapi. Rizka? Oke, terus kalau kalian tidurnya terlalu malam, bangunnya jam berapa? Jangan, Bu. Bangun itu sholat subuh Bu, terus tidur lagi. Bangun-bangun kadang suka jam 6:30 atau jam 7 Bu. Saya juga, Bu, tapi saya jarang sholat subuh. Bangunnya memang siang terus. Nah, jadi telatlah kalian kalau bangun jam segitu. Belum mandinya, mau ngisi daftar hadir jam berapa? Oke, Bagas? Iya, coba tidurnya jangan malam-malam biar bangunnya nggak kesiangan dan tidak telat. Ya. Iya, coba tidurnya jangan malam-malam biar bangunnya nggak kesiangan dan nggak telat. Iya juga sih, nanti diusahakan deh untuk nggak tidur malam. Iya Bu, saya juga nanti dikurangin main dan main HP-nya biar bisa tidur cepat. Oke, bagus kesimpulan kalian berdua. Jadi kalian sudah tahu ya kalau penyebab kalian sering terlambat ngumpul tugas dan setiap pagi terlambat ngisi daftar hadir karena bangun kalian kesiangan. Karena kalian itu tidurnya terlalu malam. Terus
karena kalian pulang main dan main HP sampai terlalu malam. Selanjutnya yang membuat kalian mengantuk saat belajar adalah karena waktu tidur kalian tidak cukup. Jadi jika kalian tidak ingin terlambat lagi dan mengantuk saat belajar, kalian harus bisa mengontrol antara waktu main dan waktu tidur kalian. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ngerti ya, Dinda Rizka? Saya juga, Bu, akan belajar Iya, Bu. mengontrol waktu tidur saya, Bu. Bagus untuk Dinda. Dinda akan belajar mengontrol waktu tidur biar bisa mengatur antara waktu main dan waktu tidur. Selanjutnya Rizka, coba ceritakan kepada Ibu yang membuat kamu jenuh dan bosan dalam belajar sehingga terkadang kamu itu malas untuk mengumpulkan tugas itu gimana ya? Coba ceritakan. Saya juga nggak ngerti, Bu. Rasanya tuh jenuh dan bosan aja. Bagas? Mungkin ada pelajaran yang nggak disukai, Bu. Ya ada sih. Apa udah males karena kurang minat sama belajar dan nggak ada motivasi ya? Kadang-kadang pusing aja kalau belajar itu. Rasanya suntuk, pengennya main aja, Bu. Ya, Ibu mengerti apa yang dirasakan oleh Rizka. Ada kalanya titik jenuh untuk belajar itu memang hadir dalam kehidupan kita. Begitupun juga dalam belajar. Penyebabnya bisa berbagai macam. Banyak faktor sih yang membuat kita itu jadi jenuh. Oke. Agar kalian lebih memahami tentang kejenuhan belajar, Ibu akan membacakan cerita. Silahkan kalian dengarkan baik-baik. Cerita ini nanti kalian sambung menyambung. Cerita ini kalian gambarkan sebagai kalian sebagai siswa di sekolah. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu Baik, Bu. akan menceritakan tentang belajar dari elang yang gagah. Tahu ya burung elang? Tahu, Bu. Ya, burung elang itu nanti kalian bayangkan sebagai manusia, sebagai siswa. Kita bisa belajar tentang nilai sebuah perubahan dari elang yang gagah, yang merupakan elang itu unggas dengan umur terpanjang di dunia, yaitu bisa mencapai 70 tahun lamanya. Namun, bisa kalian tahu bahwa hal ini tidak bisa dicapai dengan mudah, sebab di usia 40 tahunan, elang harus memilih sebuah keputusan berat di dalam kehidupannya. Di usia ini, cakarnya mulai melemah, paruhnya bertambah panjang dan membengkok, dan bahkan sayapnya menjadi berat akibat ditumbuhi bulu yang lebat. Elang akan kesulitan untuk terbang, bahkan mencari makan. Elang dihadapkan pada dua pilihan sulit, antara melakukan sebuah transformasi yang sangat berat dan menyakitkan atau berdiam sambil menunggu kematiannya. Untuk bertahan hidup, elang harus memilih transformasi yang panjang dan memakan waktu hingga 150 hari. Dia akan berusaha keras untuk terbang dan mencapai puncak gunung dan kemudian membuat sarang di tepi sebuah jurang yang terjal. Elang akan tinggal di sana dan menjalani transformasinya. Hal pertama yang akan dilakukannya adalah mematuk-matukkan paruhnya yang tua ke permukaan bebatuan yang keras, hingga paruh itu tanggal dari mulutnya. Elang akan berdiam selama beberapa waktu dan menunggu tumbuhnya paruh yang baru. Dengan paruh baru tersebut, elang akan menanggalkan satu persatu cakarnya dan menunggu hingga cakar tersebut tumbuh kembali. Cakar yang baru ini akan digunakan untuk mencabuti bulu tubuhnya satu persatu, yang tentu saja sangat menyakitkan. Dibutuhkan waktu hingga 5 bulan agar bulu-bulu tersebut tumbuh kembali. Setelah itu,
Elang yang gagah dapat terbang dan menjalani angkasa kembali dengan perkasa selama 30 tahun ke depan. Ini tentu bukan sebuah proses yang mudah, yang bisa dilalui hanya dalam waktu sekejap saja. Begitu juga dengan perubahan di dalam diri kita. Oke, terkadang kita harus melaluinya dengan sangat menyakitkan, melelahkan, dan bahkan begitu menyedihkan. Namun, itu semua akan sesuai dengan hasil yang baik dan perubahan yang kita dapatkan. Oke, cerita tentang kisah elang yang gagah ini mengajarkan kita untuk berusaha apabila ingin melakukan perubahan demi mencapai hidup yang lebih baik. Nah, itulah tadi ceritanya. Dari cerita tersebut, bisakah kalian menyimpulkan bagaimana siswa tersebut mengatasi masalahnya? Siswa tersebut di sini kita gambarkan elang tadi. Elang bisa tumbuh hidup sampai umur 70 tahun itu bagaimana? Oke, siapa yang ingin menyimpulkan bagaimana elang itu mengatasi masalahnya? Bagas, boleh, silahkan. Ya Bu, saya bisa menyimpulkannya. Oke, Sebenarnya baik Bu, tapi dia kehilangan belajarnya. Entah karena apa sehingga membuat dia jenuh untuk sekolah. Tapi pengalamannya membuat dia tersadar betapa pentingnya sekolah untuk masa depan. Oke, bagus sekali. Menurut Bagas, elang itu sempat sih kehilangan semangat belajarnya dan dia itu jenuh. Tapi berbagai pengalaman membuat dia tersadar akan pentingnya sekolah untuk masa depan, untuk mencapai cita-citanya. Ada yang lain bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya Bu, saya setuju dengan Aura, dengan Bagas. Ternyata motivasi belajar itu harus dibangun dari diri sendiri Bu, karena hanya diri sendiri yang mampu membangkitkan motivasi belajarnya. Oke, ya itu menurut Eliza. Itu tadi Bagas ya, bukan Aura. Kamu hampir ngantuk. Oke, Kriska. Iya, Bu. Ternyata masih banyak orang di luar kita yang tidak bisa belajar di sekolah. Elang mampu mengatasi masalahnya karena pengalamannya serta kesadaran dirinya, Bu. Oke, baik. Bagus semua kesimpulan kalian. Jadi, sejauh ini bagaimana, apa yang akan kalian lakukan? Dinda. Boleh, Dinda? Mungkin saya akan mencontoh sikap elang, Bu. Terus? Saya akan berusaha untuk mengatur waktu agar tidur saya lebih terkontrol dan supaya tidak kesiangan lagi, Bu, ke sekolah. Ya? Iya Bu, saya juga ingin meningkatkan semangat belajar saya untuk mencapai cita-cita saya. Rizka. Saya akan mencoba menyukai setiap guru, Bu. Dengan begitu, maka saya akan menyukai setiap pelajaran. Karena sekarang saya percaya, Bu, bahwa setiap guru itu menyayangi siswanya. Hukuman dari guru itu untuk mendidik, bukan membenci. Wah, baik sekali pemikiran Rizka. Semoga bisa kamu terapkan selanjutnya ya. Bagaimana dengan Bagas? Saya akan lebih giat belajar Bu. Saya juga ingin membahagiakan kedua orang tua dan ingin mencapai cita-cita saya. Ya, bagus sekali semuanya. Ibu senang sekali mendengar apa yang akan kalian lakukan mulai hari ini. Baiklah, dari kegiatan konseling ini, apa yang kalian dapatkan semuanya? Boleh dari Rizka deh, tadi yang masalahnya sudah diselesaikan satu persatu. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, Bu. Saya juga mendapatkan semangat belajar yang baru. Saya juga sama seperti Rizka, Bu.
Ya, itu Rizka dan Dinda. Bagaimana dengan dia? Saya sangat senang, Bu, mengikuti kegiatan ini, Bu. Saya jadi banyak belajar dari masalah yang dibahas supaya tidak terjadi pada diri saya sendiri. Bagas? Saya juga senang sekali Bu bisa memahami solusi ini. Eliza? Saya jadi bersemangat untuk sekolah dan belajar lebih baik, Bu. Alhamdulillah, baik sekali apa yang kalian dapatkan semua hari ini. Semoga bisa kita terapkan selanjutnya setelah kegiatan ini ya. Iya, Bu. Ya Bu. Bu. Baiklah, anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu karena waktu sudah hampir 35 menitan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kapan akan kita adakan lagi? Karena masih ada masalah teman kalian tadi ya yang harus kita bahas lagi. Minggu depan Bu, di jam yang sama. Oh, si Bagas minta minggu depan, terus di jam yang sama. Bagaimana yang lain pendapatnya? Setuju, Bu. Bu. Oh, Eliza? Kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Baiklah, semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan membantu masalah yang sedang kalian alami. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya kembali. Adalah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu mohon ampun. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, kalian tetap menjaga protokol kesehatannya, pakai masker kalau pergi kemana-mana. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.